Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan bekam, bekamnya bekam sehat. Sunnah, empiris, holistik, aplikatif, dan terpadu. Saya Trihari Fajaryadi, salah satu penggiat Tibun Nabawi dan pengajar bekam sehat. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman. Pak, apa bedanya bekam sunnah dengan bekam-bekam lainnya? Kita tahu bahwa terapi bekam adalah sebuah pengobatan empiris, turun-temurun. Itu ada sejak 3000 sebelum Masehi. Jadi sebelum Islam ada, terapi ini sudah ada. Kemudian Nabi menyampaikan, ada hadis yang menyebutkan sebaik-baik pengobatan adalah minum madu, berbekam, dan sundutan besi panas. Baru kemudian ini menjadi budaya umat Islam. Yang jadi pertanyaan tuh, bedanya bekam yang sebelumnya sama bekam yang sesudahnya sebelum dianjurkan seperti apa bekam sunnah ini? Yang saya pahami, yang pertama, dasar keilmuannya. Jadi kalau pohon keilmuan itu akarnya itu, dasar keilmuannya adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat salafus soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan pondasi dasar tentang pengobatan praktis ini, tapi dia juga memberikan contoh. Yang ketiga, dalam tata laksana bekamnya itu berbeda. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dasar keilmuannya. Bahwa dasar keilmuannya adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat salafus soleh. Artinya, ketika dasar keilmuannya tiga hal tersebut, maka pengertian bekam adalah perpaduan dari ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat kauliyah. Dari perpaduan ilmu medis, sains, dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat salafus soleh. Ketika ini dijadikan satu, maka muncul adabnya bahwa ayat-ayat kauliyah tidak boleh digusur dengan ayat-ayat kauniyah. Ketika Nabi sampaikan sebaik-baik pengobatan adalah minum madu, berbekam, dan sundutan besi panas, maka seyogyanya yang namanya, waduh ini nggak boleh dibekam kalau kontraindikasinya muncul, itu harus diselaraskan gitu. Karena ketika bicara hanya mengeluarkan darah, maka nanti bekam hanya mengeluarkan darah, nanti banyak kontraindikasi bekam di dalamnya. Contoh, hipertensi nggak boleh, orang yang lemah nggak boleh, banyak sekali gitu. Nah, bagaimana menselaraskan itu? Ada metodenya. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW tidak hanya memberikan pondasi dasar, tidak hanya menganjurkan bekam ini pengobatan terbaik loh, tapi yang beliau memberikan contoh. Perhatikan, ada nggak perintah berbekamnya? Ada. Ada nggak waktu terbaik berbekamnya? Ada. Ada nggak syarat orang yang boleh membekam? Ada. Ada nggak titik bekamnya? Hadisnya ada. Lengkap semuanya. Itu yang bedakan bekam kita, bekam sunnah dengan bekam-bekam lainnya. Dan yang ketiga, dalam tata laksana terapi bekam itu sendiri, rupanya dalam tata laksana terapi bekam itu sendiri ada 4 tahapan. Ini yang tidak disadari oleh teman-teman pembekam. Yang dipikir hanya bahwa bekam itu proses pengeluaran darah, kaping, toreh, kaping lagi. Tidak sesederhana itu. Paling tidak ada 4 tahapan dalam proses bekam sunnah. Yang pertama adalah
tahapan menata pikiran. Yang kedua adalah tahapan membangun keyakinan. Yang ketiga baru tahapan diagnosa, asesmen, diagnosa, baru menentukan terapi nih, mekanisme kerja bekamnya seperti apa. Dan yang ketiga adalah penjagaan emosi dengan terapi-terapi ibadah. Kita bahas satu persatu. Tahapan yang pertama adalah menata pikiran. Bagaimana seorang terapis bekam harus memiliki keterampilan mendengar, memahami, bahkan kemampuan memberikan informasi yang baik dengan melakukan komunikasi yang aktif. Kenapa? Karena ini sangat dibutuhkan ketika kita berhadapan dengan klien, dengan pasien. Untuk apa? Untuk merubah pikirannya. Yang datang tadi marah, yang datang tadi sakit gara-gara A, gara-gara B, gara-gara kita rubah dengan apa? Dengan memahamkan paradigma sakit dan sehat menurut Islam itu apa? Sehingga ketika pikirannya sudah ditata, yang dicapai adalah rasa tenang, pikirannya damai. Itu yang pertama. Tahapan berikutnya, setelah pikirannya tenang, setelah pikirannya mendapatkan kedamaian karena sudah ditata, masuk dalam status berikutnya, yaitu menata keyakinan. Kalau tadi menata pikiran, terapi yang kita berikan adalah komunikasi terapeutik kalau bahasa sekarang, maka ketika membangun keyakinan, ada adab-adab yang kita lakukan. Contoh misalnya, wudhu. Bagaimana wudhu itu menyeimbangkan ketika kita meyakini membasuh ini adalah membersihkan dari hal-hal yang kotor, termasuk hal-hal yang kotor, misalnya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, seperti itu menjaga keseimbangan tubuh, baik itu pikiran, perasaan, dan hati yang bersangkutan ketika dia mau memasuki tahapan nanti berbekam. Itu yang pertama. Di wudhu itu juga kita tahu bahwa menetralisir, salah satu manfaatnya adalah meningkatkan sistem imun dengan menyeimbangkan suhu tubuh. Kalau pikiran datang klien itu, otak atau pikirannya itu yang dominan kerja terus dari bandingan fisiknya. Ini kan pikirannya yang panas. Dengan wudhu itu didinginkan. Misalnya aktivitas gerak tubuh segala macam, aktivitasnya lagi tinggi gitu, otomatis apa tubuh yang digerakkan, suhunya pasti tinggi. Dengan wudhu itu diseimbangkan sebelum di terapi bekam. Manfaat wudhu banyak sekali. Itu dari wudhu. Yang kedua, dalam membangun keyakinan ini ada doa di sana sebelum pembekaman. Saya ulang, ada doa di sana sebelum pembekaman. Manfaat doa itu sendiri luar biasa. Yang pertama, menumbuhkan rasa optimisme dan keyakinan. Menumbuhkan rasa optimis dan keyakinan, dan itu penting bagi dalam sebuah sesi pengobatan. Kesembuhan itu salah satunya indikatornya itu. Orangnya bisa optimis, orangnya bisa yakin kenapa dia sakit, kenapa sembuh. Yang kedua, yang namanya doa itu menimbulkan relaksasi. Orang datang, klien datang tempat kita itu 3 rata-rata. Stres pikirannya, stres badannya, terutama perutnya, dan stres otot dan rangkanya. Itu ketika datang, ketika tubuh merespon stres, maka ada hormon-hormon tertentu yang keluar, yang kalau dalam jangka panjang keluar menekan sistem imun. Nah, ketika dia berdoa, maka respon stres tubuh tadi berganti dengan respon rileks. Akan timbul hormon-hormon endorfin, melatonin, seperti itu ya. Kemudian serotonin yang membuat sistem imun jadi aktif. Yang ketiga, manfaat doa tadi adalah menghadirkan pertolongan Allah. Coba bayangkan, sebelum kita berbekam, terapisnya doa nih, dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan pencipta manusia, angkatlah penyakitnya karena Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datangnya darimu, kesembuhan yang tidak membawa penderitaan.
Bu, misal sambil istighfar ya, dengerin atau ikuti kata-kata saya. Apa yang terjadi? Yang pertama, di dalam doa tadi, ketika kita ucapkan doa dengan zahir, ketika terapisnya itu khusyuk berdoa, mungkin nggak klien kita juga khusyuk berdoa? Khusyuk dia. Yang pasti ketika kita, ya Allah Tuhan pencipta manusia, angkatlah penyakitnya. Terapi keimanan. Dalam mindset tadi, menata pikiran, klien sudah yakin dengan kita. Tapi bagaimana kita sebagai terapis meyakinkan, menggiring klien untuk yakin sama Allah bahwa apapun yang terjadi, apapun yang dialami yang bersangkutan, itu datangnya dari Allah. Dan minta solusinya sama Allah. Mau berobat, bertobat dulu. Nah, seperti itu, di doa solusinya. Yang pertama tadi, doa tadi ada terapi keimanan. Psikospiritual terapi tentang keimanan. Yang kedua, ada psikospiritual terapi tentang taubatan nasuha. Istighfar ya Pak, istighfar ya Bu. Jadi ketika ada terapi taubatan nasuha, itu ada yang namanya terapi pasrah, terapi ikhlas. Di situ ada. Yang ketiga, ketika dia berdoa kan terserah Allah. Mau saya tambah sembuh, apa mau saya jadi sakit lagi, terserah Allah. Itu kan ikhlas. Ketika sudah ikhlas, sudah pasrah, akan timbul yang namanya kesabaran. Maka sudah tidak dibutuhkan lagi rasa sakit tadi, akan hadir yang namanya rasa cinta dan kasih sayang. Terhadap siapa? Allah. Ketika dia meyakini, akan timbul keyakinan tersebut. Terserah Allah. Ini menggugurkan dosa saya. Nah, di tahapan membangun keyakinan ini penting banget. Baru yang ketiga, tahapan diagnosa, assessment, penilaian, mengumpulkan nih akar penyebab penyakitnya apa saja. Maka kita kudu nih memahami unsur-unsur dalam pengobatan Tibun Nabawi, memahami akar sebuah penyakit, tawazun tadi. Jadi dalam terapi fisik nanti ada istilahnya tawazun, hukum keseimbangan. Ketika orang sakit, apapun penyakitnya, biasanya ada 6 pokok keseimbangan yang harus kita perhatikan. Ada makan dan minum, keseimbangan gerak dan diam emosi, keseimbangan gerak dan diam fisik. Yang berikutnya adalah keseimbangan detoksifikasi dan retensi. Berikutnya adalah kualitas udara yang baik. Seperti itu. Nah, ini dirangkai sehingga menentukan terapinya apa kira-kira. Maka baru muncul yang namanya dibekam. Nah, bekam sesuai SOP nantinya. Apa yang pertama, ini orang layak dibekam atau tidak. Yang kedua, ada kontraindikasi bekam apa enggak. Baru kalau sudah layak dibekam. Nah, kan sekarang izinnya Pak, bekam kering, nggak ada bekam basah istilahnya. Sekalipun ya, hari ini teman-teman mendapatkan izin bekam kering, kalau tadi tahapan-tahapan bekam itu bisa dilaksanakan, itu akan menjadi pembeda dengan yang lainnya. Seperti itu. Iya. Yang keempat adalah tadi tahapan penjagaan emosi dengan melakukan terapi-terapi ibadah yang lain. Secara umum kan gini loh, laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Contoh, ketika ada orang kanker, Bu, SOP-nya ini harus sholat malam. Karena rupanya dengan sholat malam itu menghadirkan rasa ikhlas dan pasrah. Dengan sholat malam itu menumbuhkan rasa keyakinan. Bu, kayaknya kalau ibu diabetes harus puasa. Rupanya ketika kita puasa itu akan menghadirkan rasa yang namanya sabar. Ketika puasa akan hadir yang namanya jujur. Seperti itu. Wudhu lagi, senyum lagi. Sebuah terapi-terapi ibadah yang Rasulullah pernah ajarkan dan itu berhubungan dengan kesehatan. Nah, itu
bedanya bekam sunnah dengan bekam-bekam lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat dengan bekam, bekamnya bekam sehat. Sunnah, empiris, holistik, aplikatif, dan terpadu.